Nabi Isa merupakan putra dari Maryam. Kelahiran Nabi Isa sulit dipercaya dan dibenarkan oleh orang-orang yang hanya percaya pada ketentuan-ketentuan hukum alam. Namun bagi orang-orang yang beriman, kelahiran Nabi Isa merupakan kebesaran Allah yang maha berkehendak. Maryam adalah seorang wanita solehah yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Sehari-hari Maryam mengisi waktunya hanya beribadah dan menyembah kepada Allah di sebuah mihrab Baitul Maqdis. Maryam selama beribadah di dalam mihrab tidak pernah bertemu dengan seorang lelaki pun kecuali Nabi Zakaria, yang pada suatu hari Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar dalam wujud seorang manusia. Begitu melihat ada seorang laki-laki berdiri di hadapannya, terkejutlah Maryam seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu adalah orang yang bertakwa." Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu." Malaikat Jibril kemudian mengabarkan berita gembira dari Allah. "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dirimu, mensucikanmu, dan melebihkanmu dari wanita-wanita lain di dunia. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang dari Allah. Anak ini bernama Isa Al-Masih putra Maryam." Ya, setelah kejadian itu, Maryam hamil. Ia pun segera keluar dari kampung halamannya untuk menghindari fitnah dari kaumnya. Sampai akhirnya, di suatu tempat yang bernama Baitul Lahmi, Palestina, Maryam menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon kurma. Dan lahirlah seorang anak yang bernama Isa. Setelah melahirkan, Allah berfirman kepada Maryam agar tidak menjelaskan apapun ketika bertemu dengan orang-orang. Bahkan ia juga diperintahkan agar meminta orang-orang itu berbicara langsung kepada anaknya saja. Ketika Maryam kembali ke kampung halaman, orang-orang melihatnya dengan perasaan sinis dan benci. Mereka merasa heran akan kejadian yang dialami oleh Maryam yang melahirkan anak tanpa suami. Orang-orang pun bertanya kepada Maryam untuk mengetahui siapa ayah dari anak. "Hai Maryam, sesungguhnya kami mengenalimu sebagai wanita baik-baik. Ayah dan ibumu bukanlah seorang yang hina dan buruk. Mereka adalah orang-orang yang salah lagi suci. Dan siapa engkau mewarisi sifat yang seburuk ini?" Maryam pun membisu, lalu dengan tenang ia menjawab, "Jika kalian ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka bertanyalah pada anakku ini. Hai Maryam, bagaimana mungkin kami dapat berbicara dengan bayi yang masih merah ini? Apakah kamu gila?" Seru mereka. Tak lama kemudian, dengan izin Allah bayi itu pun berbicara, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia juga menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia juga memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka." Terkejutlah semua orang yang hadir menyaksikan kejadian itu. Mereka sadar bahwa bayi itu adalah suatu mukjizat dari Allah. Bayi Maryam bukanlah bayi biasa. Mereka pun kembali menerima Maryam sebagai wanita yang mulia dan suci. Berikut ini salah satu mukjizat Nabi Isa adalah: pertama, membuat burung dari tanah. Kedua, bisa menyembuhkan penyakit. Ketiga, bisa menghidupkan orang mati. Keempat, bisa melihat hal-hal yang goib. Kelima, menurunkan hidangan dari langit.